Oke, baik. Ya, selamat pagi hadirin semua. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Tri, saya staf ilmuwan di Space Telescope Science Institute di Baltimore, di Amerika Serikat. Pagi ini saya akan membicara mengenai teleskop Roman dan tantangannya dalam astronomi big data. Nah, sedikit saja mengenai Roman, ini adalah sebuah misi utama NASA, nanti akan diluncurkan tahun 2026. Dia akan menjadi teleskop survei dan akan beroperasi dalam panjang gelombang inframerah antara 5.000 sampai 20.000 angstrom. Nah, ini penampakan teleskopnya. Eh, apa bedanya Roman dengan teleskop NASA yang lainnya, eh, misalnya Hubble dengan Webb? Nah, secara karakteristik Roman itu mirip dengan Hubble, yaitu dia punya garis tengah yang sama, yaitu 2,4 meter. Namun perbedaannya adalah Roman akan dilengkapi dengan sebuah instrumen yang dinamakan Wide Field Instrument atau WFI. Nah, itu adalah rangkaian 18 detektor eh, H4RG ya. Nah, ini dia. 18 detektor tersebut disusun seperti ini. Ini kursor saya kelihatan ya. Nah, setiap detektor ini ukurannya 16 megapiksel. Nah, seperti kita lihat, ke-18 detektor ini punya medan pandang yang luas sekali kalau dibandingkan dengan bulan purnama dan galaksi Andromeda segede gitu. Nah, dibandingkan dengan eh, misalnya WFC3 apa, eh, Hubble yang digunakan oleh pembicara sebelumnya, nah ini yang ini. Gitu. Dengan Webb itu juga kurang lebih sama. Gitu. Nah, jadi Roman akan menjadi teleskop survei, dia cocok sekali untuk itu. Jadi 180 kali pengamatan Hubble itu bisa dilakukan Roman sekali saja. Jadi survei galaksi Andromeda yang dilakukan bertahun-tahun dengan Hubble itu hanya 2 kali pointing beres, gitu dengan kualitas data yang serupa. Nah, WFI itu ini roda filternya waktu itu sedang disusun di Ball Aerospace. Itu akan dilengkapi dengan 8 buah filter eh, dan juga prisma dan grism untuk spektroskopi neo celah. Gitu. Nah ini eh, apa? Ini throughputnya dari eh, filter-filter tersebut juga untuk prisma dan grism. Ini gambar eh, rangkaian silikonnya. Ini satu biji ini ukurannya kira-kira segini kalau dibandingin dengan manusia. Jadi ini 4 4K kali 4K, nah, 4.000 kali 4.000 skala platnya segitu. Ini tipe ya, ini kalau nggak salah itu 110. Nah, nah, ini rangkaian detektornya. Ini lagi mau dipasang. Ini teleskopnya. Ini 2,4 meter. Ini cermin cermin utamanya. Ini dulu sebenarnya satelit mata-mata dari Badan Intelijen Amerika. Nah, ini kemudian diturunkan lalu disumbangkan ke NASA dan kemudian disusun ulang menjadi Roman. Nah, sedikit mengenai nama teleskop tersebut, Nancy Roman. Siapakah beliau? Beliau adalah pakar spektroskopi bintang dan struktur galaksi. Beliau juga adalah selama 20 tahun menjadi astronom NASA dan terlibat dalam berbagai misi antariksa yang diluncurkan NASA. Namun, beliau akan dikenang selalu sebagai orang yang memperjuangkan agar teleskop Hubble menjadi nyata. Gitu. Pada mulanya hanya rencana mitos belaka, kemudiannya menjadi nyata, itu adalah berkat kontribusi besar eh, Nancy Roman. Itu dari membuat presentasi, mengumpulkan para astronom, komunitas astronom, bersaksi di Kongres sampai didanai. Maka itu atas jasanya kemudian beliau dinamai menurut sebuah teleskop. Nah, untuk apa kita membangun Roman dengan kapabilitas surveinya? Roman akan dimaksimalkan untuk meneliti 3 hal. Pertama, kita akan melakukan survei supernova tipe 1A untuk memahami lebih baik energi gelap. Kemudian kita akan eh, melakukan survei untuk mencari
peristiwa pelensaan gravitasi untuk memahami materi gelap dan juga untuk eh, melakukan penelitian eksoplanet. Nah, dia melalui berbagai teknik, kurva cahaya, melalui pelensaan mikro atau micro lensing, dan yang lebih menarik adalah dengan menggunakan pencitraan langsung, direct imaging, karena Roman juga akan dilengkapi dengan coronagraph. Cuman eh, saya nggak akan banyak bicara mengenai coronagraph karena ini di luar bidang saya. Nah, tapi ini sebuah tabel untuk deskripsi mengenai program yang akan dilakukan Roman untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Jadi ada tiga survei komunitas ya, eh, yang akan dilakukan. Eh, yang pertama di atas itu dinamakan High Latitude Wide Area Survey. Jadi ini survei lintang tinggi, jadi diarahkan untuk survei ekstra galaksi. eh, Gunanya adalah untuk mempelajari galaksi-galaksi jauh dan untuk mengamati peristiwa pelensaan. Eh, dan selanjutnya adalah survei domain waktu juga di lintang tinggi. Tapi ini kita akan mensurvei daerah yang lebih kecil, tapi terus menerus gitu sehingga kita bisa melihat perubahan langit. Gitu. Nah, ini salah satu tujuannya adalah untuk mendeteksi transien, tapi juga untuk mempelajari supernova tipe 1A yang disebut sebelumnya. Eh, ini di sini saya terlibat itu dalam HLTDS, nah, atau High Latitude Time Domain Survey. Lalu survei yang terakhir adalah survei domain waktu di tonjolan galaksi. Nah, ini lagi-lagi tujuannya adalah untuk mempelajari peristiwa pelensaan, untuk mempelajari eksoplanet. Nah, terakhir juga survei ini terbuka, lalu terakhir juga Roman terbuka untuk komunitas, bagaimana layaknya Hubble dan Webb untuk survei umum. Gitu. Dan terakhir adalah ada demonstrasi untuk menunjukkan bagaimana coronagraph bisa bekerja di luar angkasa untuk pencitraan langsung eksoplanet. Nah, kalau di total di kolom paling kanan itu ini adalah durasi dari program-program tersebut. Kita bisa jumlahkan. Jadi Roman akan beroperasi selama 5 tahun ke depan dengan kemungkinan apa, di, diperpanjang sampai 5 tahun berikutnya. Nah, ini salah satu ide itu untuk melakukan survei time domain itu, yaitu area ini itu akan disurvei secara terus-menerus hanya dengan membiarkan teleskopnya berotasi secara natural gitu. Daerah langit ini akan disurvei dengan area luas itu, lalu kemudian selagi teleskopnya berputar kita mengambil gambar yang sama dengan pola yang sama. Dengan demikian kita akan kembali secara periodik mengamati daerah langit yang sama. Nah, ini teleskop ini medan pandangnya luas, eh, satu detektor ukurannya 16 megapiksel, jadi bisa dibayangkan ukuran data yang akan diterima akan besar sekali. Ya, kita harapkan nanti ada 1,4 terabyte data setiap harinya akan diunggah ke bumi. Gitu. Kalau dibandingkan dengan web itu hanya 58 gigabyte, Hubble hanya 3 3 gigabyte. Jadi 5 tahun selama 5 tahun kita bisa harapkan ada 20 petabyte data akan akan diterima dari Roman dibandingkan dengan 172 terabyte selama 30 tahun Hubble beroperasi dan 1 petabyte untuk web selama 5 tahun. Bagaimana kita menjawab tantangannya? Jadi ini skema manajemen data yang saya peroleh dari beberapa kolega. Jadi ada dua institusi yang akan mengelola data eh, Roman. Pertama adalah ini dalam lingkaran biru adalah STSCI, Space Telescope Science Institute, ini di Baltimore. Dia yang leading akan memimpin dalam bidang sistem manajemen data. Tapi juga untuk data spektroskopi itu akan dikelola oleh IPAC.
di Caltech gitu, di Pasadena di California. Jadi mereka akan melakukan yang akan memimpin pemrosesan data spektroskopi dan juga data coronagraph. Nah, tapi pengarsipan gitu itu akan dilakukan oleh STSCI. Nah, processing untuk Whitefield Institute untuk WFI dan juga analisis data yang high level. Nah, lihat ini ada awan. Nah, jadi itu akan dilakukan di awan gitu oleh komunitas sains. Jadi infrastruktur yang dibangun oleh STSC adalah mempersiapkan bagaimana komunitas astronomi bisa melakukan analisis data lewat AWS, lewat AWS gitu dengan komputasi awan. Nah, Roman itu seluruh data Roman itu akan menjadi publik, jadi tidak ada periode kepemilikan. Jadi ini yang berbeda, itu yang membedakan dari data Hubble atau data web, di mana kita bisa memilih untuk memiliki apa periode kepemilikan. Jadi sebagai PI peneliti utama kita bisa memilih untuk punya periode untuk punya akses eksklusif ke data itu selama 1 tahun gitu misalnya sebelum itu dilepas ke publik. Kalau Roman tidak, itu akan segera menjadi publik dan itu nanti datanya bisa di apa, bisa di-download secara tradisional itu melalui MES. MES adalah arsip data eh, STSCI. Di situ ada data Hubble, web dan juga nanti Roman gitu. Namun mengingat besarnya data yang nanti akan ada itu tidak apa itu tidak disarankan gitu, lebih baik melakukan analisis data langsung dengan komputasi awan ya, nanti ada infrastruktur yang dibangun melalui apa yang dinamakan RRN untuk Roman Research Nexus. eh saya tuh masih ada waktu berapa lama lagi? Eh, Boleh tahu? Ya gitu aja lah. Eh, Mengenai apa yang saya lakukan dengan Roman mungkin bisa dilakukan lewat diskusi. Eh, Sejauh ini ini yang bisa ini yang bisa saya berikan kesimpulannya, nanti kita bisa lakukan diskusi aja. Nah, ya jadi ini beberapa kesimpulan. Eh, Roman bukan pengganti Hubble maupun Webb yang menjadi pelengkap karena kapabilitas yang berbeda yaitu sebagai teleskop survei. Nah, Roman juga akan menjadi pelengkap bagi proyek LSST yang akan diselenggarakan Observatorium Rubin karena dia juga apa ada kesinambungan itu dalam hal big data dan juga domain waktu. Nah, eh, bagaimana menjawab tantangan menganalisis data di era big data ini? Salah satu caranya adalah dengan menggunakan komputasi awan, gitu, di mana kita bisa melakukan analisis data secara daring. Nah, selanjutnya mengenai Roman, silakan bisa dilihat di halaman berikut ini. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Mas Tri. Terima kasih sudah eh, bersedia menyampaikan eh, pandangannya terkait Roman. Silakan dua pertanyaan pertama. Ya, Mas Tri, Hey, halo. apa kabar? Ya, Baik. ya, saya ingin tanya mengenai technical spec dari teleskop Roman ini, Mhm. eh, terutama dari segi image resolution ataupun pixel resolution, Mhm. dibandingkan dengan James Webb dengan Hubble Space Telescope. Itu Mhm. mungkin yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Ya, sama-sama senang jumpa di daring ya. Nah, ya kualitas citra Hubble Rover akan sama dengan Hubble, gitu. Jadi apa resolusinya kurang lebih sama, gitu. Hanya saja ini lebih dioptimalkan untuk inframerah. Baik, sebelum ke Zoom dari Irham. Ya, terima kasih presentasinya Mas Tri. Saya Irham. Yang Oke. saya penasaran tadi tentang survei yang akan dilakukan Roman, karena kebetulan ada misi yang agak mirip ya dengan Roman, yaitu Euclid yang dipimpin oleh ISA. Nah, saya penasaran untuk sky coverage dari Roman itu berapa? Dan tadi katanya kan akan ada time domain. Kira-kira kadence itu kayak setiap berapa hari atau gimana? Terima kasih. Ya, nah,
Ya, terima kasih ya, Ilham. Jadi kita akan mensurvei daerah yang berbeda gitu dan ini belum ditentukan. Jadi semua ini masih TBD. Tapi kita menggunakan daerah kalibrasi yang sama. Gitu. Jadi biar biar cocok lah gitu. Mengenai cadence gitu kita harapannya ini hanya menggunakan rotasi alami dari si teleskop. Jadi setiap setiap 5 derajat itu ganti gitu. Ganti rotasi gitu. Jadi itu mungkin kalau begitu ya, itu paling ke 3 bulanan gitu kita balik lagi ke daerah yang sama. Kurang lebih begitu. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke 2 pertanyaan dari Zoom. Kak Janet, silakan. Oh, halo semuanya. Terima kasih Anton. Halo Mas Tri. Thank you. That was a very great talk. Just a quick question. Dari data yang nanti didapat dari community survey, the core community surveys, setelah diamati berapa lama jangka waktu data tersebut akan available to public? Oh ya, jadi data ini tidak ada proprietary period. Jadi begitu diambil itu Oh, langsung sedia untuk publik. Gitu. Nah, untuk akses data bisa lewat MES, gitu. Tapi juga itu nggak disarankan karena datanya besar sekali. Jadi eh, lebih disarankan menggunakan cloud computing yang infrastrukturnya sedang disediakan, gitu. Sedang dibangun. I see. Thank you so much. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mas Fahri, silakan. Mungkin belum mikrofonnya belum dibuka, Mas. Ya, maaf. Unmute dulu, Fahri. Selamat malam Mas Tri. Saya Fahri, akhirnya sempat ketemu juga walaupun online ya. Hey, salam kenal. Saya mau nanya, great talk by the way, mau nanya aja untuk Roman, seperti Mas Tri paham kerja di ST ya, Hubble kan udah mulai batuk-batuk beberapa tahun terakhir ya. Ya. Saya, apakah nanti ada plan untuk kemudian setelah beberapa tahun Roman itu dibuka untuk guest observing program seperti Hubble sekarang? Dan kira-kira kalaupun akan buka, proyeksinya kapan gitu? Ya, baik. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih ya, Fahri ya. Senang bisa ketemu lagi di sini. Ya, jadi ini tentu ada periode untuk untuk dibuka untuk kepada komunitas astronomi seperti Hubble maupun Webb dengan proses pengajuan proposal yang berkompetisi seperti seperti lazimnya. Eh, Nah, soal apakah itu kapan, apakah itu akan berbarengan dengan program Core Community Surveys itu masih belum ditentukan, tapi ada periode sebenarnya di tabel ini ada periode kurang lebih 15 bulan di mana teleskop itu akan terbuka. Gitu. Nah, mengenai periode persisnya kapan itu baru akan ditentukan kemudian. Tapi sebagaimana bisa kita bayangkan, proposalnya tentu harus terkait program-program survei ya, bukan bertarget seperti yang Hubble atau Webb. Itu yang lebih diutamakan. Ya. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir. Terima kasih Pak Anton. Nama saya Muhammad Irfan, saya dari Observatorium Bosca. Pak Tri Laksmana, punten pertanyaan saya mungkin nggak canggih-canggih amat, tapi saya bertanya dari apa yang saya lihat di Bosca, di Google, di CES gitu. Pak Tri ini kan bisa dibilang orang yang paling ngerti di teropong luar angkasa. Nah, kebayang aja ke saya tuh, orang tuh kalau ngamati di teleskop luar angkasa itu kayak apa sih? Kalau saya ngamati di Google itu apa namanya, malam langit cerah diketokin Pak Joko, mungkin kuncinya dorong-dorong, wah kompeten jalan enggak gitulah, nyalain LCD dulu apa-apa gitulah. Nah kalau teropong ruang angkasa tuh gimana ngamatnya ya. Terus itu yang ngarahin mountingnya siapa gitu, terus itu yang nanti datanya siapa gitu, terus maintenance kayak apa, terus apa lagi ya. S- Apa yang sudah, ya begitulah, pasti kayaknya tahu apa maksud saya. Oke.
Eh, ya gitu-gitu. Apa ya? Orang-orang seperti apa yang membantu kita? Kita kan kalau download gitu kan taunya download dari webnya gitu kan taunya udah data jadi aja. Nah, orang yang tugaskan untuk membuat itu menjadi ada dari teropong yang di launch itu kayak siapa aja sih mereka tuh? Terima kasih pasti. Ya, apakah jelas Mas Tri? Ya, jelas. Oke, Baik, baik. silakan. Irfan. Nah, terima kasih pertanyaannya. Wah, ini kita bisa semalam suntuk membicarakan ini ya. Kalau nanti kita detailnya kalau saya mampir lagi ke Bosca ya, nanti saya main ke rumah Mas Irfan. Ya, teleskop ini teleskop antariksa itu itu didorong atau digerakkan dengan giroskop gitu untuk mengarahkan teleskop gitu. Jadi dia tidak ada mounting, tapi ada sistem untuk menggerakkan dan mengarahkan teleskop. Nah, siapa yang menggerakkan teleskop? Sebenarnya kebanyakan itu sudah diprogram oleh di ruang kendali gitu. Kalau dalam kasus Hubble itu ada di Greenbelt di Goddard di luar kota DC. Sementara untuk Webb itu ada di kantor saya di STSCI gitu. Nah, itu biasanya program pengamatan untuk beberapa minggu sampai beberapa bulan ke depan itu sudah diatur oleh orang yang memang tugasnya untuk melakukan programming karena teleskop ini kan terus-menerus bergerak ya, dia mengorbit dalam kasus Hubble dia mengorbit bumi dan dalam kasus Webb dia mengorbit matahari. Jadi arahnya kemana kalau dalam kasus Hubble itu harus dijadwalin supaya jangan sampai objeknya itu terhalang oleh bumi. Kayak gitulah. Atau dalam kasus web jangan sampai objeknya terhalang oleh matahari atau objek-objek lain. Jadi ada orang yang akan melakukan penjadwalan gitu. Nah, yang melakukan pengamatan jadi bukan kita sebagai observer ya. Kerjaan kita hanya ngajuin proposal, kalau disetujui ya udah kita tinggal tunggu sampai ya ada proses-proses antara lah atau banyak detail yang mungkin bisa kita bicarain lain, tapi nanti kita tinggal tunggu email aja lah kalau semua beres dari penjadwalnya. Ya Bapak Ibu Mas Kakak ini akan dijadwalin untuk diamati tanggal sekian ya, katanya Kak gitu. Terus ya udah nanti setelah habis itu datanya muncul kita tinggal download gitu. Jadi memang tidak seromantis pengamatan landas bumi di ini ya, ya Mas Irfan gitu terus terang saya rindu melakukan pengamatan landas bumi di Lembang atau di Chile gitu. Kalau bosan kita keluar aja dari ruang pengamatan mengamati langit malam. Nah ini di antariksa nggak bisa gitu. Nah, kalau maintenance tentu dilakukan oleh astronot, tapi Hubble sudah nggak ada maintenance sejak tahun 2011 setelah penutupan misi ulang-alik gitu. Sementara Webb ya nggak ada cara untuk mencapai teleskop itu karena teleskop itu sekitar 1,5 juta kilometer dari bumi gitu. Jadi ya udah nanti kalau dia misinya selesai kita biarkan saja dia tidur tenang di antariksa. Sekira-kira begitu Mas Irfan, nanti mungkin lebih detailnya lain kali kalau di kesempatan berikutnya. Terima kasih ya.